mungkin tempat masih bisa masih bisa diatur ya. Tapi kalau misalnya masalah finansial ini agak susah Pak. Ya kalau memang sudah mentok agak susah buat mereka Pak. Nah kadang kan mereka pinjam saudara, ujung-ujungnya kalau misalnya pakai program dari perusahaan financing lain mungkin jatuhnya agak mahal Pak. Nah kalau dengan program ini bunganya sangat murah 6%. Sejak 2020 1 bulan pertama pas pandemi Pak, bulan Maret April ya gitu ya. 1 bulan kita karena euforianya pandemi waktu itu masih wah virus begini dapat mematikan, orang ketakutan kan Pak. Iya. 1 bulan memang laundry saya akuin agak menurun Pak. Tapi recovery langsung naik lagi. Bulan April, bulan Mei-nya langsung naik lagi. Dan setelah naiknya malah lebih banyak. Karena orang concern sama kesehatan, kebersihan. Yang tadinya cuci bajunya mungkin jeans bisa dipakai 2 kali, 3 kali. Sekarang, ini aduh takut pulang langsung cuci, pulang langsung cuci. Ya. Jumpa lagi dalam podcast Ainyu Sarpong. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar bisnis laundry. Bisnis laundry memang sangat menarik untuk dibahas. Di saat pandemi menerpa negeri ini, hampir semua sektor bisnis tiarap, kecuali bisnis laundry. Bahkan boleh dikatakan berjaya di tengah pandemi. Karena kenapa? Ketika pemerintah melarang atau membatasi jam operasi berbagai bisnis termasuk restoran, justru bisnis laundry diberi kesempatan. Ini luar biasa. Nah, kita akan langsung berbincang dengan Direktur MLC Indonesia, Gerwin Matulatan, yang juga seorang konsultan bisnis laundry di Indonesia. Sekarang sudah ada di samping kanan saya. Apa kabar Mas? Halo Pak, kabar baik Pak. Mas Gerwin, senang banget nih bertemu Anda ini sebagai pengusaha dan konsultan di bidang bisnis laundry. Betul Pak. Tapi ada yang menarik yang Anda baru dilaksanakan, ya, yakni bagaimana membiayai bisnis ini. Ya. Nah, yang saya lihat tadi adalah membuka kerjasama dengan BCA untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha laundry. Bisa diceritakan seperti apa sih pola kerjasama itu, Mas? Ya, jadi pola kerjasamanya pertama kali kita terinspirasi dari sebenarnya customer kami. Ya. Banyak yang datang, keterbatasan modal dari financingnya mungkin ada sedikit problem. Nah, mereka datang, tapi mereka punya antusiasme Pak yang tinggi. Mau buka laundry. Nah, dengan keterbatasan modal, awalnya mereka maunya pakai mesin yang downgrade Pak. Nah, tapi kita kan sebagai konsultan, kita nggak boleh menawarkan mesin yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nah, oleh karena itu, kita terinspirasi, kita melihat pemerintah ini kan menyalurkan program KUR UMKM dengan bunga yang cukup murah Pak sebenarnya. Cukup murah ya, 6% ya? 6% per tahun 6% Pak. Per tahun. Bisa dicicil hingga 36 kali. Iya. Nah, menurut saya ini suatu peluang ya kalau misalnya kita bisa manfaatkan, kita olah dengan baik, sebenarnya bisa jadi suatu peluang untuk customer-customer kita, calon mitra kita, supaya bisa membuka laundry dengan standar yang bagus, tapi tidak terketerbatasan dengan finansialnya Pak. Ya. Jadi berangkat dari pengalaman sehari-hari melihat ini begitu antusias, tapi terbentur oleh pembiayaan. Betul. Lalu kemudian gimana ceritanya bisa menjalin dengan BCA? Ya, memang BCA adalah salah satu mitranya MLC ya Pak ya. Selama ini kita banyak bertransaksi dengan BCA dan kita lihat BCA juga salah satu bank dengan kredibilitas yang cukup tinggi. Dan penyalur KUR. Dan penyalur KUR pastinya. Nah, kita komunikasi, ini makan waktu sebenarnya agak lama Pak. Kurang lebih hampir 1 tahun progresnya baru kita bisa dapat approvalnya. Iya Pak. Selama 1 tahun kita cari cara bagaimana supaya bisa tersalurkan. Nah, puji syukur akhirnya bisa tersalurkan Pak.
pada tanggal hari ini ya, tanggal 21 Maret Pak, akhirnya bisa tersalurkan. Nah, kemudian dari pola kerjasama itu, ini kan MLC ini kan istilahnya berada di tengah ya. Ya, betul, artinya Pak. Dia teman-teman pengusaha laundry ini kan harus berhadapan dengan MLC dulu, baru kemudian masuk ke BC. Benar. Seperti apa sih detailnya itu ceritanya? Ya, jadi memang sebenarnya program KUR ini menurut beberapa teman-teman itu agak susah. Mungkin mereka pikirnya kita harus berhadapan dengan bank sendiri. Di sini MLC hadir bukan hanya menjembatani, tapi kita juga membantu hingga proses approval, Pak. Jadi dengan kita juga membuat surat referensi. Jadi dengan referensi dari kami, untuk kemungkinan diterima KUR-nya, chance-nya lebih tinggi, Pak. Jadi rekomendasi dari kami, Pak. Ya. Tapi antara MLC sendiri dengan pengusaha laundry ini kan artinya nggak terpisah juga ya. Ya. Karena MLC juga ini kan berfungsi sebagai distributor mesin. Betul. Nah, jadi gimana pola itu kan tentu bank mempercayai ini karena ada MLC di belakangnya. Ya, sebenarnya lebih tepatnya ada MLC dan kami punya sistem, punya aplikasi, Pak. Ya, seperti apa tuh, Mas? Aplikasinya namanya UWash. UWash ini adalah aplikasi payment di mana saat orang ingin melakukan transaksi, ingin mencuci baju, mereka cukup menggunakan HP mereka, self-service tanpa ada karyawan, itu bisa jalan, Pak. Ya. Di mana letak kaitannya UWash dengan pembiayaan ini? Mas Kerwin, tadi Anda katakan tidak sekedar menjembatani, tetapi diantara UMKM dengan si Indonesia ini masih terkait dengan para pengusaha laundry ini. Bisa diceritakan? Ya, jadi mengapa BCA bisa mempercayai PT MLC Indonesia, Pak? Karena kita di sini memiliki aplikasi, memiliki sistem di mana saat customer membayar, Pak, saat mereka ingin melakukan pencucian tanpa perlu kasir, mereka bisa melakukan scan barcode langsung, Pak, seperti ini, mesin ini. Jadi mau buka 24 jam, nggak ada staff yang jaga, nggak ada, paling kita modal CCTV aja ya. Dan mereka datang bawa cucian, scan, mereka jalankan sendiri, uang tetap masuk. Jadi nggak perlu pakai kasir lagi. Jadi mereka langsung uang masuk. Nah, uang ini akan masuk ke dalam UWash sebelum nantinya akan dikirim kepada rekening owner ya, Pak. Rekening ownernya. Nah, jadi dengan sistem itu, dengan sistem UWash ini akan angsuran itu akan dipotong, Pak, langsung dari UWash-nya. Saat settlement ada laba sekian, dipotong dengan angsuran mesinnya. Nanti bersihnya dikirim ke rekening pemilik laundry tersebut. Oh ya, jadi memang ada sebuah sistem yang saling terkait ya. Saling terkait, betul. Jadi nggak berdiri sendiri. Misalnya dia dapat pembiayaan lalu kemudian melakukan sendiri, masih tetap terkontrol dengan baik. Tetap terkontrol dengan baik. Dan di sini kita udah uji coba lebih dari 160 outlet, usernya kurang lebih 25.000 orang, Pak. 25.000 orang? Ya. Seluruh Indonesia atau seluruh Indonesia, Pak. 25.000 orang. 25.000 orang yang mencuci menggunakan aplikasi UWash. Aplikasi itu. Ya. Itu berjalan aman-aman aja ya? Banyak yang buka 24 jam, Pak. Di dalam mall, apartemen, bahkan ada yang di pinggir jalan raya. Buka 24 jam memungkinkan, Pak. Tanpa ada staff yang jaga. Kalau dulu kan kita sudah anggap canggih pakai koin gitu bekerja. Ini sekarang dah. Dari kita juga, Pak. Iya. Nah, kembali soal KUR ini. Ini tadi saya dengar plafonnya 50 juta, terendah 50 juta dan maksimal 500 juta. Ya. Nah, kalau dalam kaitan dengan pembiayaan laundry ini memang rata-rata dibutuhkan berapa sih untuk? Idealnya untuk satu laundry yang proper itu kurang lebih 250-260 juta, Pak. Ya. Jadi range 50 sampai 500 ini masih masuk sekali. Sangat, masih masuk sangat sekali. Lebar gitu ya. Masih lebar. Nah, nanti kalau misalnya UMKM ini berminat, kira-kira detailnya seperti apa? Persyaratannya, Pak, ya? Ya.
Sebenarnya persyaratan nggak terlalu ribet ya, persyaratan cukup basic lah. Jadi NPWP, ada bukti penghasilan, ada belum pernah mengambil kurs sebelumnya, kolektibilitasnya lancar, terus ditambah lagi nanti ada referensi dari MLC, itu nanti diajukan semua, MLC akan propose, apabila nama ini di approve, bisa langsung beli mesin ya Pak, dengan DP 40%, sisa 60%-nya dicicil. Dicicil, ya. Itulah yang dicicil ya. Ya. Tapi kemudian untuk size usaha itu apa ada syaratnya, misalnya minimal sekian mesin atau apa gitu ya? Ya, minimal 4-5 set Pak. 4-5 set. 4-5 set. Di bawah itu sebenarnya bisa, tapi kita nggak merekomendasi. Oke. Ya. Ya kalau kan misalnya untuk franchise lain kan harus memiliki standar-standar, misalnya luas gerainya berapa. Ya. Kalau ini standarnya 4 mesin. 4 mesin, ya ruko atau kios cukup Pak. Ruko atau kios cukup. Ruko lebar 3 meter, 3,5 meter, itu udah cukup. Panjangnya mungkin cukup 8 meter ya, udah cukup. Kalau Anda hitung-hitungan Anda dengan kur 6%, sejauh mana optimisme balik modalnya itu? Sebenarnya balik modal itu kurang lebih misalnya ya Pak ya, dengan 5 set, asumsi saya itu produksi sebenarnya bisa sampai 60-70 juta Pak, dengan kapasitas full produksi ya. Nah, dengan anggaplah let's say setengahnya aja, kita nggak bisa ngomong terlalu manis, 50%-nya ya. Ya kita mungkin ambil di 30-40 juta Pak. 40 juta maksudnya laba kotor ya. Penghasilan kotor, sorry. Penghasilan kotor 40 juta dipotong dengan biaya HPP-nya mungkin 30% itu sekitar 28 jutaan Pak. Maksudnya bersihnya ya setelah dipotong HPP. 40 potong 30%, 12 juta, 28 juta Pak. Nah, 28 juta kalau misalnya angsurannya dengan harga 250 juta tadi Pak. Iya. Angsurannya kan kalau 60% itu kurang lebih 4 jutaan Pak per bulan. Jadi dengan tanpa keluar modal, tiap bulan masih ada untung, cicilan terbayar, setelah 36 bulan mesin sudah kembali milik milik mereka. Iya. Tanpa mereka harus initial investment yang besar. Betul. Gitu. Jadi selama 36 bulan itu mereka sebenarnya nggak keluar modal Pak. Kalau dulu kan laundry break even 12 bulan, 16 bulan. Kalau ini ya tanpa keluarin modal Pak. Ya, artinya dia akan berputar sendiri. Berputar sendiri. Berputar sendiri. Dengan uang fasilitas dari bank, dari negara, UMKM ini, ya. Diputarin uangnya, tiap bulan dia tinggal panen aja Pak. Ya. Setelah 3 tahun mesin milik dia dan laundry tetap berjalan. Itu menariknya Pak. Iya, iya. Tapi selama ini kan Anda apa boleh dikata bagian kehidupan sehari-hari melihat mereka UMKM ini. Memang kendalanya di bidang pembiayaan khususnya perbankan ya. Ya, pembiayaan salah satu faktor yang paling menghambat sih sebenarnya Pak. Karena banyak yang keterbatasan Pak modal. Seperti yang tadi saya bilang di awal. Iya. Ya, mungkin tempat masih bisa masih bisa diatur ya. Tapi kalau misalnya masalah finansial ini agak susah Pak. Ya kalau memang sudah mentok agak susah buat mereka Pak. Nah kadang kan mereka pinjam saudara, ujung-ujungnya kalau misalnya pakai program dari perusahaan financing lain mungkin jatuhnya agak mahal Pak. Nah kalau dengan program ini bunganya sangat murah 6%. 6% ya. Tapi sekarang tren orang membuka bisnis laundry ini seperti apa Mas? Sejak 2020, 1 bulan pertama pas pandemi Pak, bulan Maret April ya gitu ya. 1 bulan kita karena euforianya pandemi waktu itu masih wah virus begini dapat mematikan, orang ketakutan kan Pak. Iya. 1 bulan memang laundry saya akuin agak menurun Pak. Tapi recovery langsung naik lagi. Bulan April, bulan Mei-nya langsung naik lagi. Kan COVID itu akhir Februari awal Maret ya? Iya. Kemudian sempat turun sebentar, tapi langsung naik lagi Pak. Dan setelah naiknya malah lebih banyak. Karena orang concern sama kesehatan, kebersihan. Yang tadinya cuci bajunya
mungkin jeans bisa dipakai 2 kali, 3 kali. Sekarang, ini aduh takut pulang langsung cuci, pulang langsung cuci. Ya memang jadi lebih orang lebih lebih aware lah terhadap melihat perkembangan bisnis laundry sekarang ini memang luar biasa. Kalau dulu orang begitu bangga pergi ke tempat laundry pakai koin melaksanakan sendiri, wah itu sebuah kemajuan luar biasa. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perkembangan sekarang. Ini ada yang namanya autopilot. Nah, seperti apakah autopilot itu? Gimana Mas Erwin itu autopilot? Jadi sebenarnya autopilot definisinya autopilot itu kalau di pesawat artinya pilotnya nggak ngapa-ngapain, mesinnya, algoritmanya semua menjalankan gimana pesawat itu tetap bisa terbang tanpa dikontrol secara manual, Pak. Nah, banyak orang yang mispersepsi autopilot, Pak. Mungkin bukan hanya di laundry tapi di F&B juga. Beda autopilot yang berjalan sendiri dengan ada managerial service. Karena banyak yang ditawarkan itu managerial service, kita menggaji orang, membayar orang supaya orang ini mengelola bisnis kita. Itu manajerial, Pak. Tapi kalau autopilot, tanpa karyawan, tanpa ada yang jagain, tanpa ada yang supervisi, buka kayak vending machine, Pak, ditaruh aja, bisa cari uang. Itu baru autopilot, Pak. Iya. Banyak yang salah persepsi ya. Banyak yang salah persepsi. Bisnis autopilot ternyata ada managerial service, ada biayanya, dan ada resikonya juga, Pak. Apabila manajernya ibarat sudah tidak mampu atau tidak atau amit-amit lari lah, Pak ya. Itu kan bisnisnya owner kan kadang ada yang nggak mau pusing. Betul. Otomatis pasti bisnisnya ini ada resikonya kalau pakai terganggu lah pasti. Ya. Nah, dengan autopilot itu Anda bisa di mana saja sepanjang Anda jaringan internet barangkali. Jaringan internet juga kita perlu, tapi nggak perlu. Kan saat ini kan Indonesia ada banyak jaringan masih naik turun ya, Pak ya. Sebenarnya jaringan internet itu hanya untuk sinkronisasi. Jadi saat internet down atau nggak ada sinyal dalam basement itu tetap bisa, Pak. Jadi yang kita pakai itu sebenarnya Bluetooth-nya, Pak. Bluetooth-nya saat nanti ada ke-connect lagi dengan mobile data, ke-connect dengan WiFi atau mobile data, nanti dia sinkronisasi. Saldo yang terpotong sekian, saldo yang diterima sama pemilik laundry sekian. Gitu ya. Jadi betul-betul tanpa pelayanan. Dan orang bisa mengontrol ini masih banyak orang bisa kelihatan. Bisa ya? Room statusnya kelihatan. Jadi, lagi rame nih, nanti lagi 1 jam lagi aja baru datang. Dulu. Bisa kelihatan, Pak. Iya, bisa kelihatan. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi misalnya saya tinggal di apartemen. Ini saya mau laundry. Waduh, ini minggu pagi nih kan banyak orang. Nanti aja tunda aja siang-siang gitu. Subuh-subuh bahkan, Pak. Jam 2 subuh. Tapi misalnya kita datang, terus kita udah scan semua dengan barcode, kita scan, terus dia bekerja, kita menungguin di situ. Ada yang nunggu, ada yang biasa kalau ibu-ibu siang-siang ditinggal belanja dulu, atau dia jemput anak, atau ada yang kalau anak kuliahan ngopi sambil kerja. Ada yang kalau orang apartemen mungkin dia tinggal, dia naik, nanti setengah jam dia turun lagi, Pak. Rata-rata dibutuhkan waktu itu berapa untuk mencuci itu? Berapa? Pencucian 30 menit, pengeringan 45 menit, Pak. Lumayan ya? Ya, jadi nggak terlalu lama, Pak. 45 menit itu sudah kering dan bersih 100%. Gimana untuk melicinkan, untuk merapikan? Nah, kalau kebetulan karena ini kan laundry-nya self service, Pak. Nah, kita di sana sediakan meja lipat. Nah, kalau menggunakan mesin komersial dryer, menggunakan mesin pengering yang komersial, saat keluar itu baju-baju yang kaos yang tipis-tipis hanya pakai tangan pun udah licin, Pak. Ya, jadi nggak semua bahan harus disetrika. Mungkin yang perlu disetrika kemeja. Ya, tapi kaos-kaos atau baju tidur, pakaian dalam itu kan nggak perlu disetrika, Pak. Iya. Mumpung masih panas, dipakai tangan aja itu langsung licin. Nah, itu kita edukasi customer. Gini loh, kamu nggak usah setrika. Begini deh, tips and tricks-nya kita kasih tahu.
Jadi mereka besok-besok jam 2 subuh udah kerjain sendiri. Ya. Jadi luar biasa ya, semua terhubung dengan aplikasi. Semua terhubung dengan aplikasi. Itu sejak kapan dimulai? Pertama kali kita launching itu 2019 Pak. 2019 kita launching aplikasi UWOS tersebut. UWOS. Ya. Jadi siapapun bisa bergabung dengan UWOS atau bagaimana? Siapapun bisa Pak. Siapapun mencuci dengan UWOS dia bisa download, mau Apple Store, Play Store, Google Play Store bisa. Oke. Ya. Iya. Yang pasti di situ ada mesin tersedia. Ya. Atau tidak jauh dari situ. Ya, mesin yang terhubung dengan UWOS Pak tepatnya. UWOS, ya. Ya. Nah, ini juga bagian dari program terhadap pebisnis laundry yang mau bergabung atau gimana? Ya, jadi UWOS ini bukan hanya dari sisi customer ya Pak, sisi user yang... Iya, usernya ya, gimana ya? Dari sisi owner, pemilik laundry tersebut Pak, dia bisa lihat tanpa, biasa kan kalau kita buka usaha tanya kepala toko, hari ini omset berapa, rame nggak gitu. Ini kita nggak usah Pak, buka website, duduk, laptop, laundrynya mau 10, orang yang mau lagi di Jepang, di Korea, lagi jalan-jalan bisa tahu omset segini, mesin cuci mana yang lagi rame, mesin cuci yang lagi bermasalah kenapa nih, error kenapa nih, jadi tinggal langsung telepon ke service center aja Pak. Nah, tapi kan mesin cuci itu kan juga butuh apa ya, komponen-komponen misalnya sabun atau apa, kontrolnya itu gimana itu? Jadi kalau sabun customer bawa sendiri Pak sekarang. Oh gitu? Dia bawa sendiri sesuai, ada yang bawa brand A, brand B, brand C sesuai preferensi mereka ya Pak ya. Bayangan saya itu kan masih bayangan manual misalnya, sudah tersedia sabun. Ya, jadi sekarang kita nggak sediakan sabun. Oh gitu? Mereka self service, mereka membawa sabun sendiri. Jadi yang ada cuma mesin tok? Mesin tok. Nggak ada dulu kan repot-repot sabun, iya, harus dikontrol, ya. Harus dikontrol, tiba-tiba habis sabunnya gimana. Bener. Mereka bawa sendiri, pewangi bawa sendiri sesuai preferensi mereka aja Pak. Ada yang suka wanginya begini, wangi yang bunga, wangi manis ya. Nah, tadi itu menarik, kalau misalnya tiba-tiba ini kan di luar jangkauan kita, ada yang macet gimana tuh? Untuk apa ya Pak? Sorry? Mesinnya. Oh, ini kan di luar jangkauan kita. Ya, jadi apabila error itu kelihatan Pak. Jadi mesin ini kan ada kode-kodenya Pak. Mereka tuh bisa tahu. Oh, saat kerusakan ini muncul kodenya, error code-nya apa. Jadi saat ini kita nggak usah tanya orang di laundry, itu errornya kodenya apa. Dari back office kita tahu. Kodenya ini langsung report ke service center, teknisi datang, kita tinggal taunya beres aja. Teknisi beresin, udah bawa spare part yang sesuai dibutuhkan, diganti, diperbaiki, nanti tinggal kita bayar aja berapa biaya servisnya. Luar biasa ya perkembangan laundry sekarang. Jadi tidak heran kalau banyak orang yang ingin berbisnis di bidang laundry. Ya. Nah sekarang saya ingin tanya, kira-kira menurut Anda perkembangan bisnis laundry sekarang dan ke depan itu seperti apa gambarannya? Ya. Kalau di mata Anda? Kalau saya lihat trennya saat ini naik makin lama makin pesat Pak. Yeah. Mungkin kalau di Gading Serpong aja, itu kiri kanan sekarang laundry semua Pak. Laundry. Area Serpong ini ya, kiri kanan semuanya laundry. Dan dari 2019-2020 tetap kita naik secara penjualan mesin, kita naik Pak. Artinya makin banyak nih populasinya. 2021 naik lagi, 2022 naik lagi. Dan saya lihat trennya karena kita pernah hitung Pak, market share Indonesia ini seberapa besar sih dengan 280 juta penduduk lebih ya. Betul. Kita anggap hanya 30% aja yang nyuci di laundry lah. 70%-nya mungkin masih nyuci sendiri, ada pembantu rumah tangga atau pakai mesin di rumah gitu ya Pak ya. Kita anggap hanya 30%. 30% ini masih tetap kita butuh 70.000 Pak laundry seluruh Indonesia untuk cover 30%. Sementara di Indonesia ini laundry mesinnya kadang masih 1 set, 2 set. Yang kita maksud adalah 70.000 laundry dengan mesin minimal 10 set justru. 10 set. 10 set. Ya. Artinya luar biasa pasar yang begitu besar. Ya. Oke. Tapi kemudian kembali soal permodalan tadi ini kan sebuah bisnis itu kan pasti ada
kelemahannya juga, betul, ada kendalanya. Nah kalau di bisnis laundry ini kendalanya apa sih Mas? Jadi gini, dulu suka duka orang buka laundry, apalagi zaman laundry kiloan ya Pak, itu kan pasti ada ya. Ya resiko kelunturan, baju rusak, baju ketuker, itu kan 3 itu kan yang cerita lama lah Pak ya. Ya mungkin pernah ngerasain juga kali Pak ya. Pernah rasain. Ya, jadi sebenarnya dengan kita menerapkan sistem ini, kan mereka yang mengerjakan sendiri. Mereka yang bawa chemical sendiri, mereka yang cuciannya jeans sendiri, baju putih sendiri. Kalau mereka campur atau apa, kita udah tulis disclaimer di panduan penggunaan bagaimana cara mencuci yang betul. Nah, segala resiko kita tidak tanggung apabila dia melanggar dari panduan tersebut. Karena kita udah memberitahu sebenarnya baju jeans, celana jeans dengan baju putih jangan dicampur loh. Karena pasti bisa luntur. Pasti baju jadi biru-biru. Nah, kita ajarin supaya mereka mengerti cara mencuci baju dan mengeringkan baju. Nah, akibatnya resiko itu hilang Pak. Ya, maka kan kita udah edukasi. Kita udah nggak pernah terima komplain ya baju luntur, baju rusak, baju ketuker. Kan kita udah nggak ada karyawan Pak, siapa yang mau tukar bajunya? Ya, artinya mau komplain kemana? Dia melakukan sendiri, dia bisa. Betul-betul luar biasa. Jadi apa ya, terkikis dengan sendirinya kendala-kendala klasik itu ya. Jadi bukannya kita lari ya Pak sebenarnya, bukannya kita lari dari servisnya, tapi kita memberikan mereka yang merawat baju mereka sendiri, mencuci dan mengeringkan baju mereka sendiri. Ya. Itu bagian dari kemajuan. Bagian dari kemajuan, karena nggak semua orang bajunya mau dipegang Pak sama operator laundry. Banyaknya sebenarnya orang yang mau cuci bajunya sendiri, terutama apalagi misalnya bawa pakaian dalam ya. Kadang nggak mau dilihat lah sama operator laundrynya, maunya cuci sendiri. Nah, menarik ya. Mas Gerwin, ini kita kan tadi ngomong pembiayaan, kemudian prospeknya luar biasa. Kira-kira dengan adanya pembiayaan ini sejauh mana optimisme Anda orang muda membuka bisnis laundry? Ya, banyak sih, karena dari menurut saya kan banyak handle penjualan Pak. Iya. Dalam penjualan ini banyak sekali orang yang nanya saat kita preview, ibaratnya kita kasih trailer lah tentang program KUR ini. Pak bagaimana dari seluruh daerah tuh minta semua Pak. Sebenarnya kita baru mengerjakan di daerah Jabodetabek dulu. Untuk tahap pertama ini kita di Jabodetabek. Nah, kemudian apabila tahap 1 udah berjalan, tahap kedua kita akan berjalan nasional. Tapi dari Semarang, dari Jogja, Balikpapan, Medan, ibu kota baru juga banyak Pak yang telepon, Pak saya mau, bagaimana caranya? Berarti ini euforianya cukup tinggi Pak. Banyak sekali yang tertarik. Mungkin pesan dari saya Pak ya, sedikit, apabila kita ingin buka laundry, baiknya menggunakan mesin yang komersial, mesin yang sesuai standar. Kalau misalnya dipaksa budgetnya, lebih baik ambil program seperti program KUR, program UMKM, daripada kita downgrade mesin. Lebih baik kita ambil fasilitas di mana mesin kita secara durability dan produktivitas itu lebih baik daripada pakai mesin yang kelasnya di bawah Pak. Supaya bisnis ini terjamin, karena kalau misalnya mesinnya rusak, hidup matinya laundry adalah di mesin laundrynya Pak. Kalau mesinnya kita nggak bisa andalkan, kalau kita mau ambil resiko seperti itu, mending jangan buka Pak. Lebih baik kita buka dengan misalnya program KUR, ada alternatif lain. Ada alternatif untuk pembiayaannya ya. Betul. Tadi mesin komersial dibandingkan dengan mesin apa? Mesin rumahan. Mesin rumahan. Mesin rumahan kan ada yang kecil-kecil tuh Pak. Iya. Itu memang cocoknya untuk di rumahan. Yang nyuci 1 hari 1 kali cuci. Tapi kalau 1 hari diputar 12 kali, 16 kali, jebol pasti Pak. Karena bukan sesuai peruntukannya. Saya nggak bilang mesin tersebut atau merek apa itu tidak bagus, tapi sebenarnya bagus apabila kita pakai sesuai porsinya. Kembali ke porsinya. Artinya memang untuk bisnis. Untuk bisnis. Kalau untuk bisnis pakai mesin yang memang untuk produksi misalnya 12 jam non-stop. Ya. Oke, Mas Gerwin, ini menarik sekali melihat perkembangan bisnis laundry di Indonesia ini.
Dan tadi Mas Kerwin sudah membuat hitung-hitungannya, dengan penduduk yang besar, cukup ambil 30% itu dibutuhkan jaringan yang sangat besar. Nah, kita berharap dengan adanya pembiayaan yang memang di-backup dari program pemerintah lewat KUR dan disalurkan melalui Bank BCA, ini bisa menjadi menambah atau mendorong tumbuhnya pelaku-pelaku bisnis laundry di Indonesia ini, terutama dari pihak UMKM. Pemirsa, podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Kita akan jumpa di podcast lain.